Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa qaddana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pertemuan 3 minggu yang lalu kita lanjuti daripada tentang nasihat-nasihat agama. Sebagaimana pertemuan yang lalu itu adalah perintah untuk bijaksana di dalam menyebut kebenaran, di mana salah satunya kita itu untuk jangan terlalu percaya menerima khobar-khobar yang belum kita saksikan, walaupun khobar itu dari orang beriman, yang mana khobarnya khobar tentang apa? Khobar tentang aib-aib saudara kita. Kemarin seperti itu. Maka selanjutnya adalah wa'lam, ketahuilah olehmu annahu kama tafarraqa ahlal kitab, sebagaimana dulu ahli-ahli kitab itu semuanya mereka itu terpecah belah. Kategori ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Waqtalabu, dan mereka semua berbeda pendapat atau berselisih paham dinihim, di dalam agama-agama mereka. Jadi banyak agama-agama terdahulu itu kebanyakan pada berbeda pandangan, yang akhirnya mereka semua terpecah belah. Dan ini pun digambarkan faqad tafarraqat hadhil ummah wa ikhtalafat aidon ala waqti ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh terhadap umat-umat yang sekarang pun sama, ya, kata Imam Abdullah bin Awi Al-Haddad, umat-umat sekarang pun sama, bahwasanya umat-umat sekarang pun sama berselisih di dalam agama. Ini pun sesuai dengan apa yang dikhabarkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya pernah saya bacakan itu di rumah di Solo, di depan. Mana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan," bahwasanya agama Yahudi itu sama terpecah belah menjadi 71 firqah, pecah belah menjadi 71 golongan Yahudi. Waqtaraqat Nasara, sedangkan agama Nasrani itu pun sama terpecah menjadi ala ifnataini wa sab'ina firqatan, 72 golongan. Jadi 70 golongan itu berarti beda-beda paham-pahamnya. Agamanya satu, Yahudi. Golongannya 71. Banyak. Agamanya satu, agama Nasrani. Golongannya menjadi 72 golongan. Ini hadis Rasul. Terus umat Islam berapa? Wasatafriqu wasataftariqu ummati, dan umatku akan terpecah belah ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar. Dan umatku pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan semuanya itu masuk neraka. Jadi semuanya masuk neraka.
illa firqatan wahidatan, kecuali satu golongan. Jadi ada satu golongan yang bakal masuk surga. Siapa dia? Mau kemana nih kita arahnya? Ketahuan enggak ditunjukin sama Nabi, tapi ciri-cirinya ditunjukin sama Nabi. Wa qad imtaraqat hadhihi al-ummah ala hadzal 'adad min zamani qadim. Dan ternyata kata Imam Haddad, dan ternyata perpecahan ini sudah terjadi dalam hitungan bilangan sejak zaman dahulu kala. Jadi bukan yang gak usah heran kalau misalkan sekarang banyak terpecah belah, memang udah dari dulu. Wa tamma ma wa'ada bi shadiqul amin ala wahyillah. Dan ini pun telah sama-sama disimpulkan sebagaimana janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasul itu punya sifat shadiq. Shadiq itu benar, al-amin, dan terpercaya. Jadi janji Rasul itu benar, sudah terbukti. Yang dimana tentang wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi yang dihadiskan, yang disabdakan oleh Rasulullah tentang Yahudi itu menjadi 71, Nasrani 72, nambahnya Islam itu menjadi 73. Ini pun benar, nyata adanya. Kemudian walima su'ila alaihi salatu wassalam anil firqatin najiyati man hiya. Jadi ditanya, ketika Rasul dalam sabdanya ini ditanya walima su'ila alaihi salatu wassalam, dan ketika ditanyakan ya, Rasul itu ditanyakan anil firqatin najiyati man hiya, tentang golongan-golongan yang bakal selamat, siapa dia? Jadi ditanya ke Rasul ketika Islam ini keluar, golongan yang selamat itu siapa? Qala, dijawab oleh Nabi dalam sabdanya, allati taqulu ala mithli ma ana wa alaihi wa ashabi, bahwa golongan yang akan selamat nantinya, artinya nggak masuk neraka, tenang, kita mau ngikutin ke sana, ayo. Allati taqulu, yaitu mereka adalah orang yang menuruti terhadap perintah-perintahku, wa alaihi, dan langkah-langkah ala ashabihi, terhadap ashabi, terhadap sahabat-sahabatku. Jadi golongan ini banyak ya. Ada golongan yang gak percaya sama sahabat. Udah, mana? Si A udah gak percaya sama sahabat ya. Dia percaya sama Imam Ali. Kenapa dia percaya sama Imam Ali, Sayyidina Ali? Karena sahabat itu salah satunya yang membunuh Imam Ali. Dan kemudian Sayyidina Ali itu bagian daripada mantunya Rasulullah, yang dimana dulu itu dikudeta sama para sahabat. Anggapan mereka. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah semua percaya. Kita percaya langkah-langkahnya para sahabat Nabi, sampai kita percaya bahwasanya ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Itu kan. Kita ini siapa? Ahlussunnah. Ini sebenarnya golongan ini nyerangnya kita. Jadi firqah 72 golongan ini semua menyerang terhadap kita. Loh apa? Wahabiyah. Ahlussunnah. Syiah musuh bilang Ahlussunnah, tapi di dalamnya dia semua seolah-olah kita ini sebenarnya tahu bahwa mereka Yusuf kepada kita akhirnya ya, yang mengikuti kepadaku langkah-langkah dan juga kepada langkah-langkah ya, kepada sahabat-sahabatku. Wa amara alaihi salatu wassalam indal ikhtilaf. Jadi perintah Nabi ini kepada kita semua ketika terjadi sebuah perselisihan, apa harus kita ngapain, geng? Ketika terjadi sebuah perselisihan, berbeda pendapat, kalau sekarang mah ya pendapat-pendapatnya itu malah bilujumi sawadil aqdha. Kalau ini hendaknya kita itu mantapkan atau kita wajib. Jadi kita harus tahu nih, kita wajib apabila tentang ikhtilaf dalam sebuah agama, hendaknya kita berpihak al-aqdha ya, as-sawadil aqdha, kita berpihak kepada golongan yang paling banyak.
wa huwa al-jumhurul aksar minal muslimin, yaitu semua golongan yang paling banyak di antara kaum muslimin. Mulai mencari yang paling banyak. Jadi kita mau pihak mana, pihak yang pasti mencari. Dan walam yazal, dan jangan pernah tergelincir, atau tergelincir itu berarti hilang terhadap ahli sunnah, terhadap ahli sunnah. Ahli sunnah itu orang yang menjalankan ulama atau menjalankan sunnah Rasul. Bihamdillah, dengan memuji kepada Allah, minal zamanil awal, dari zaman dahulu, ilal yaumi, sampai zaman sekarang. Jadi kita tetap memuji bahwasanya ketika kita masuk dalam golongan ahli sunnah, bahwasanya dari zaman terdahulu ahli sunnah itu sampai zaman sekarang, humus sawadul a'dha, adalah bagian daripada umat Islam yang memang semuanya terbanyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kalau begitu kita ikutin tuh ahli sunnah. Sunnah itu berarti ini apa? Menjahit sunnah Nabi dan juga asar daripada para sahabat. Jadi jangan sunnah Nabi saja, tetapi kita mengingkari kepada sahabat. Kita itu kan pedomannya ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah atau hadis Nabi, yang ketiga adalah ijma. Ijma itu perkataan daripada para sahabat. Yang keempat adalah qiyas. Ulama-ulama salafus saleh itu qiyas. Dan pedomannya kita 4 ini semua. Ada pedoman kita 4. Kemudian wasohha, dan benar dan telah benar annahumul firqah, bahwa sesungguhnya mereka an-najiyati adalah golongan-golongan yang selamat, bifadlillahi, dengan karunia dan keturungan Allah yang demikian itu. Jadi ternyata ya mudah-mudahan kita digolongkan daripada yaitu satu golongan yang dianggap selamat. Ya namanya nggak selamat nih. Dasar untuk masuk Ahlussunnah wal Jamaah nggak selamat lagi nih menerima. Makanya kita minta selamat. Berarti kalau kita minta selamat, ya kita akan laksanakan atas sunnah-sunnahnya Nabi. Wali mulazamatihim lil kitabi was sunnah, karena ahli sunnah itu mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah. Itu Al-Quran dan sunnah. Kita nih wa makana alaihi salam as-salafus saleh, dan juga mereka ahlu sunnah wal jamaah semua mengikuti ajaran-ajaran para sahabat, minas sahabati, daripada sahabat, wa tabi'in, dan juga tabi'in itu ulama di bawah sahabat, seperti Imam Syafi'i, karena tahunnya adalah 195 Hijriah. Jadi di bawah sahabat itu namanya tabi. Nanti ada lagi di bawahnya tabi'in, ulama yang sejaman. Ketika itu misalkan ulama Syaikhul Qadir Jilani atau dan lain-lain sebagainya, itu mengikuti kepada itu ya. Yang namanya tabi'in adalah ulama yang turunnya adalah tabi'in itu di bawah sahabat. Kemudian ada tabi'in di bawahnya lagi berarti. Nah, makanya kan disebutin tabi'in. Jadi jangan anggap enggak disebutin, ulama semua kita sebutin. Ya, jangan kenapa sampai ada pertanyaan kenapa Syaikhul Qadir Jilani dari Imam Syafi'i disebutin arba'atul mujtahidin amah, 4 ulama mujtahid mutlak, 4 ulama mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Itu semua kita sebutin hadaratnya. Nah, sahabat wa tabi'in, kita ikuti semua jalan mereka itu, jalan ulama-ulama salaf, sahabat, tabi'in wa tabi'in, ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Wa ba'du, dan setelahnya, fa inna walhamdulillah, maka sesungguhnya kita walhamdulillah kudu memuji kepada Allah. Qad radina billah, ini juga kita bersyukur. Kudu bersyukur kita, banyak-banyak bersyukur. Jangan bersyukurnya ketika dapat rezeki doang.
Nih yang paling utama dalam bentuk rasa syukur adalah qad radina billahi rabban. Kita itu telah ridho bahwasanya kita udah ridho. Kita telah ridho bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita. Ini yang pertama harus kita syukuri. Itu Nah, kemarin masalah kita punya Tuhan ya Allah, kita beriman kepada Allah. Ini sebagai bentuk rasa syukur yang pertama. Kita telah ridho Allah adalah Tuhan kita. Wabil Islami dina, kita ridho bahwa Islam adalah agama kita. Makanya anak kecil sekarang tuh nggak diajari begitu. Raditu billah Rabba wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Semua diajarin di pengajian. Kita ridho bahwasanya agama Islam adalah sebagai agama kita. Wabil Muhammadin nabiyya, dan dengan kita ridho juga Nabi Muhammad itu sebagai Nabi wa Rasulullah. Makanya kan ada syahadat yang syahadatain itu. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata kenapa selalu kita disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Kalau saya yang mengkaji bahasanya, kalau ini ngaji, kita mengkaji, saya mengkaji. Kenapa sampai ada selalu syahadatnya itu Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, seolah-olah kita dibilangin terus, wahai umat Islam, kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu yang namanya Nabi Isa itu kan Rasulullah, sama utusan Allah. Sekarang diakunya bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Bahkan dulu dikatakan anak Tuhan. Makanya banyak video-video seorang yang mualaf itu mengatakan, saya buka di dalam kitab-kitab mana, dalam Bible, dalam ini semua. Ternyata yang namanya Nabi Isa atau Yesus itu ternyata bukan Tuhan. Dan mereka meyakini. Nah, ini orang yang mualaf itu adalah begitu. Mualafnya karena ternyata kebohongan ada. Mereka yang ibadahnya rajin tadi. Dulu dia benci. Jadi anak muda tuh ada Cina, kacamata. Dia benci dengan pedung. Benci dan bahkan menjelek-jelekan Islam, tapi dia menjadi mualaf dengan hidayah Allah. Sampai karena mengkaji, dia itu mengkaji. Makanya sekarang Nabi Muhammad dalam persaksian kita, syahadat kita, ya dibilangin kita, Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan sebagai bahasanya. Iya, anak Tuhan. Jangan sampai itu terjadi lagi. Berbahaya kalau sudah mengkultuskan Nabi Muhammad ini. Orang-orang Arab itu pernah, yang hebatnya Nabi Muhammad, dengan semua orang memuji Nabi Muhammad, tapi tidak ada umat Islam yang mengkultuskan Nabi Muhammad. Kultus itu bertuhankan. Tapi ternyata di balik keistimewaannya Nabi Isa, ada namanya dikultuskan bahwasanya Nabi Isa itu, dan keistimewaannya Nabi Isa lahir tanpa seorang bapak. Itu yang mengkultuskan seperti itu. Akhirnya mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu Tuhan. Artinya saya mengkaji begitu. Makanya Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu yang utusan Allah. Jangan sampai kita mengkultuskan Nabi Muhammad. Wabil Qur'ani imamah, kita pun ridho bahwasanya Al-Quran adalah sebagai pegangan. Wabil Ka'bati kiblatan, yang namanya Ka'bah sebagai kiblatnya umat Islam. Kemudian wabil mu'minina ikhwana, bahwasanya orang-orang mukmin itu saudara kita. Saudara kita terhadap muslim-muslim lainnya. Ini pun dalam innal innamal mu'minun wal mu'minun kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Dalam hadisnya al-mu'minuna ikhwatun, bahwasanya mukmin satu dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Sedangkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, mukmin satu dengan mukmin lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dan, di mana bangunan itu satu sama lainnya saling menguatkan. Ya, tiang satu dengan tiang lain, mungkin langsung satu tiang. Nah, saling menguatkan itu sebuah bangunan.
Itulah harusnya seorang mukmin. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Dan juga engkau harus menyangkal dari setiap dinin agama, harus menyangkal. Jadi jangan meyakini agama ini, yakini agama yang lain juga, jangan. Ini mah semuanya dipegang, jangan ya. Harus menyangkal min kulli dinin, dari setiap agama yukhalifu, yang berbeda dinal Islami, dari agama Islam. Kita harus menyangkal tetap. Jadi kalimat-kalimat kita, oh ternyata kita itu harus kajinya di Islam, ya Islam aja. Maka menerangkan kepada yang lain, kalau yang lain ya tetap kita anggap dolalah, sesat. Tapi dalam hubungan sebuah agama, kalau hubungan sebuah persaudaraan itu harus kita rangkul semua. Beda lagi ya. Kemudian wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah. Kita pun harus beriman. Yang kalau pelajaran dan nasihatnya memang harus dengarnya fokus. Kalau bikin kan kita sering dengar. Ya saking fokusnya bisa ngantuk. Kan kemarin semuanya pada gender gitu. Alura, bapak kepanjangan kali ini. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah. Dan kita juga harus beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. 4 kitab. Ya, kita tahu dari 4 kitab. Apa enggak? Yang Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini kita harus percaya. Dari suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah. Yang 4 yang wajib kita tahu. Ada 100 suhuf yang diturunkan oleh Allah. Itu dalam kitab Risalatul Jami'ah bahkan 104. Nah, 4-nya ini ya, Nabi Muhammad 1, Nabi Daud 1, Nabi Musa 1, dan Nabi Isa 1. 104 hafalin. Entar namanya apa lagi tuh? Apakah namanya Al-Quran dan lain-lain? Suhuf itu suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf Nabi Ibrahim turunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa bi kulli rasulin arsalahullah. Dan juga kita harus beriman setiap rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Beriman, kalau beriman kita percaya. Rasul, Nabi dan Rasul ada 25 yang wajib kita ketahui. Kemudian wa bi malaikatillah. Kita juga harus percaya dengan malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui 10. Apa tadi kita? Mungkar nakir nanya dalam kubur, Raqib Atid mencatat amal baik dan buruk. Itu kita harus tahu. Jangan sampai nih, ini kita lagi dicatat sama Raqib Atid nih. Kita dicatat dari amal baik. Coba bisa Bisa. Dan sanggup dengan apa aja ya sanggup. orang dalam. Dan juga harus apa? Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman atas ketentuan Allah. Artinya iman itu kan percaya. I'tiqadi, meyakini, dan percaya dan meyakini. Jadi kita percaya, terus juga yakini bahwa segala ketentuan Allah, baik khairihi wa syarrihi, atas kecelakaan terhadap hamba-hambanya, baik dan buruknya, ketentuan Allah yang datang kepada kita semua itu percaya datang dari Allah. Nah, berarti khairihi wa syarrihi, kalau kita kategorikan di dalam neraka, kita sebagai penduduk neraka atau penduduk surga, itu ketentuan Allah. Makanya di dalam kitab Tijan Daruri, kadang karangan Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz dikatakan ketika ketentuan Allah yang dimana Allah ini kita mau itu ya. Ketika ketentuan Allah yang dimana Allah itu punya sifat jaiz, iradah dan kudratnya Allah akan menjebloskan yang namanya seorang pemabuk, seorang ahli maksiat ke dalam surga. Itu ketentuan Allah. Nah, sekarang kita bisa deh bohong Allah sekarang sampai begitunya karena Allah punya sifat jaiz. Allah punya sifat jaiz itu berarti apa sifat jaiz? Sifat terserah.
ngomong gua. Kalau bahasa kasarnya begini, Allah sekarang hambanya mau gimana? Ini masukin ke dalam surga. Walaupun dalam nasnya adalah ketika orang yang beramal baik masuk surga, ya, dan orang beramal buruk masuk neraka. Maka di situ dikatakan, andaikan Allah memasukkan para ulama-ulama salafus soleh masukkan ke dalam neraka, ya terserah Allah, kita nggak bisa apa-apa. Kan gitu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi tentang penciptaan manusia, sekarang yang hadis 4 bulan itu sebenarnya tulisannya, Allahilladzi la ilaha illa ghairu la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta bainahu wa bainaha illa dzira'un fayasbiqu alaihi kitab fayadkhulun nar. Jadi hadisnya itu ada di ujungnya, masih ada lagi. Gitu. Ya tentang saya sering menyebutkan ketika 4 bulan yang apabila ahadakum bi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah di dalam perut kita itu berupa, pertama adalah sperma dalam kurun 40 hari. 40 hari keduanya proses penciptaan kita adalah sebagai alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Makanya rata-rata orang 2 bulan lebih pasti rentan dengan keguguran. Makanya jangan kencang-kencang kalau lagi hamil segitu, hancur jatuh. Udah kan dalam kurun waktu 4 bulan berarti sebulan 40 hari, sebulan 10 hari sampai kepada 80 hari itu masih dalam segumpal darah. Ketiganya adalah wa mithladari wa yakunu bi arba'i mudghatan, dan 40 hari berikutnya berupa mudghah. Apa mudghah? Mudghah itu segumpal daging sudah mulai terbentuk. Allah perintahin pada malaikat wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah merintahkan kepada malaikat yang pertama, bayang faurruh, ditiupkan ruhnya tuh si jabang bayi. Kemudian Allah perintahkan dengan 4 kalimat si jabang bayi. Yang pertama adalah bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi saqirun aw sa'idun. Ini si jabang bayi sudah punya rizkinya. Rizkinya Allah telah tentukan. Ajalnya sudah ditentukan. Itu Bang Rijal lagi masih di perut. Bang Rijal matinya udah ditentuin. Nah, berarti kayaknya banyak umur Bang Rijal, buktinya masih hidup. Betul nggak? Catatannya begitu. Saqiyun aw sa'idun. Bagaimana ketentuan dia, orang-orang menjadi orang celaka atau orang yang bahagia? Maka terusannya, Allah dalam hadis Nabi, Allahul ladzi la ilaha ghairuh. Maka demi Allah tiada Tuhan selain Allah. La ya'malu bi amali ahlil jannah. Apabila orang yang beramal dengan amalan surga, hatta bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga nih orang yang tadinya seolah penduduk surga, antara dia dengan surga itu enggak jauh illa dzira'un, kecuali 1 hasta dekatnya. Ini 1 hasta segini, 60 cm. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi ternyata walaupun dia amalannya amalan surga, ternyata lagi di 4 bulan itu malaikat nulisnya di ahli neraka. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Ini dari hadisnya sahih. Fayadkhuluha, maka dia masuknya neraka. Dia orang hadis. Dia beramal, tetahunya di ujung hidupnya dia terkena dengan fitnahnya Dajjal, fitnahnya setan. Itu namanya wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang mengeri. Wa ya'malu bi amali ahli nar hatta yadkhulu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitab. Yang dimana orang ini ternyata ahli maksiat, tiap hari kerjaannya maksiat, sehingga antara nih orang dengan neraka itu 1 hasta jauhnya. Berarti udah pasti masuk neraka. Fayasbiqu alaihi kitab. Dan ternyata dulu ketika dia di dalam kandungan itu, malaikat menulisnya adalah ahli surga. Kayak itu keluar. Maka nanti di matinya dia menjadi husnul khotimah, penghuni surga. Ya pasti diinsaf dengan ketentuan apapun. Makanya ada sebuah cerita tentang yang pertama. Bagaimana kita pernah cerita
namanya Kibar Siso. Ya Kibar Siso, pasti kalau saat ini dengar Kibar Siso yang akhirnya seorang ulama yang meninggalnya akhirnya dia menjadi ahli neraka. Yang kedua, ada seorang yang pembunuh. Dia bertanya, saya mau tobat, dibunuh. Apa ditanya kata apa? Misalkan dia datang ustadznya, Ustadz Asnawi, nanya nih orang bertobat karena dia udah 99 membunuh orang, kemaksiatan apa dengan dosa-dosa besarnya. Terakhir Ustadz Nawawi tanya, saya diterima enggak tobat saya ketika saya mau bertobat? Ustadz Nawawi enggak diterima, dosa kamu sudah banyak, 100 dibunuh. Akhirnya Ustadz Nawawi terakhir nanya akhirnya ke seorang ulama, diterima. Allah itu maha menerima tobatnya seorang. Bertobat dia, ketika bertobat untuk datang ke sebuah negeri, sampai perjalanan dalam perjalanan langsung dicabut nyawa. Sama dalam sebuah kisahnya ini diperiksa apa diukur, ternyata dia ahli surga padahal belum ibadah, udah tobat duluan, belum memperkosa perempuan lain. Itu banyak. Mati. Jadi itu nanti kapan-kapan kita ingin. Saya rasa artinya kita pun harus meyakini, jangan merasa ya ntar gua masuk neraka kayak ini. Ya kalau begitu kita nggak ada amalan kita. Ntar gua ibadah capek-capek terus. Kita nggak pernah tahu kita ini ahli apa. Maka prosesnya ya kita harus adalah terus beramal baik. Karena saking nggak tahunya kita, maka prosesnya adalah selalu berbuat baik, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita juga nggak pernah tahu amalan mana yang bakal diterima, tapi teruslah berbuat baik. Saya rasa cukup ya kita dulu. Kayaknya udah habis makan sore ya, kan ada gitu. Dengan lu, apa kan? Jam udah lewat ini, lewat dikit. Ya, kayak gitu tidak dulu silakan.